Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Mas Lili. Oke, kita sapa dulu sobat motivasi ID ya. Jadi sudah cukup lama teman-teman tidak menghadirkan seseorang ya untuk hadir di bincang seru motivasi ID kita. Dan puji syukur pada kesempatan hari ini bisa menghadirkan salah satu orang yang cukup luar biasa. Nanti kita akan bertanya-tanya terkait, wah ada apa ini? Seperti itu ya. Wah, oke, baik. Saya sebenarnya kangen dengan sobat motivasi ID nih. Semoga dengan hadirnya video ini nanti bisa rame lagi ya, bisa meramaikan lagi dan video berikutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita coba sapa dulu ya narasumber pada malam hari ini gitu. Oke, yo selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam, Mas Lili. Terharu. Oke. Iya, oke, kenalan dulu deh, boleh deh. Boleh kenalan dulu. Kita sapa-sapa dulu sobat motivasi ID-nya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Malindasari. Saya lulusan dari SMP 2 Wuleri, SMA 1 Wuleri, dan UIN Wali Songo Semarang. Gitu. Untuk apa ya? Alhamdulillah malam ini sebenarnya kita gabut ya Mas Lika. Gabut yang bertaudah ya. Jadi emang ini sih apa namanya, aku juga nggak pernah ini ketemu sama Mas Lili, juga alhamdulillah banget ini bisa ngobrol sama Mas Lili, dan kangen juga Mas Lili ternyata sama anak-anak SMA. Aduh, jadi terharu deh. Nanti kita sapa-sapa teman-teman semuanya ya. Oke, ya. Semuanya for your information guys, jadi sobat motivasi ID semua, biasanya sih kami memanggilnya adalah Malinda, seperti itu ya Mbak Malinda. Ini kebetulan satu kelas saya waktu SMA gitu. Nah, saya tahu persis perjuangan beliau yang mungkin nanti akan kita sharingkan kepada teman-teman atau sobat motivasi ID semuanya, seperti itu. Baik, apa kabar nih Mbak Malinda? Sehat? Alhamdulillah, harus sehat Mas Li. Harus sehat. Tiap hari harus sehat. Luar biasa, itu jawaban orang-orang yang sukses gitu ya. Sukses apa? Sukses kesehatan. Amin ya Allah. Selalu optimis gitu ya. Optimis untuk senantiasa sukses dan bersemangat. Luar biasa, ini moto hidup yang keren, luar biasa. Siap. Oke, Mbak Malinda, pada hari ini kita akan sharing ya. Begitu ya, kita akan sharing terkait perjalanan seorang Ayu Malindasari yang cukup keren menurut saya, karena salah satu saksi ya, salah satu saksi perjuangan seorang Ayu Malindasari di sampai titik yang sekarang ini. Oke, kita mulai dari mana nih? Dari mulai Mas dari mulai. Oke, mungkin saya mungkin kalau dari SMP ke SMA-nya saya agak kurang mengenal Mbak Malinda nih. Tapi kalau dari SMA menuju ke perguruan tinggi, saya cukup tahu perjuangan seorang Ayu Malinda. Bahkan ketika SMA pun banyak sekali prestasi-prestasi yang berhasil ditorehkan oleh seorang Ayu Malindasari. Mungkin bisa diceritakan dulu Mbak Malinda terkait backgroundnya Mbak Malinda sendiri dulu. Oke, sahabat motivasi ID, ini ya apa namanya, kita sharing aja ya perjalanan. Jadi apa ya, menurut saya sih itu bukan prestasi ya yang membanggakan, tapi lebih tepatnya itu pengalaman yang luar biasa yang patut mungkin saya banggakan diri sendiri. Dan kalau misalkan itu memotivasi kalian juga alhamdulillah, karena memang pas waktu SMA itu yang lain mungkin
pada sibuk dengan dunianya masing-masing, dan apa ya, ada yang ikut rofis dan lain-lain ya Mas Lik ya, ada yang ikut pramuka gitu. Tapi karena aku di background aku sendiri itu dari SMP itu ikut pencak silat ya teman-teman. Jadi mungkin apa ya, di telinga kalian mungkin udah familiar ya yang namanya pencak silat. Itu juga ada di Popda juga, dan alhamdulillah pas waktu SMA itu dari saya pribadi itu puncaknya. Jadi puncak dari apa ya, perjuangan latihan dan lain-lainnya itu ada di SMA seperti itu. Karena pas waktu itu benar-benar momentum yang sangat dinanti-nantikan sama anak-anak silat tentunya, dan itu ada di Popda Jateng ya teman-teman. Jadi kan kita mengalahkan beberapa itu dari kabupaten-kabupaten, dan alhamdulillah bisa nyabet juara 1 pas waktu itu. Dan itu bukan juaranya ya, yang perlu dibanggakan tuh bukan juaranya, tapi prosesnya menjadi sang juara itu yang mungkin malam ini akan kita kupas ya Mas Lik. Betul. Soalnya apa ya, itu tuh orang lain nilainya hasilnya aja, tapi yang pemain sama pelatih itu nggak di situ yang berharga, tapi di prosesnya seperti itu. Karena berbicara proses adalah bagian awal dari sebuah kesuksesan, karena tidak ada namanya seorang yang sukses tanpa didahului dengan proses. Betul nggak? Yes, betul itu. Oke, nah berbicara tentang proses ya, jadi Sobat Motivasi ID, Mbak Malinda ini memang backgroundnya adalah seorang atlet ya, atlet pencak silat yang ya cukup luar biasa ya. Nanti kita akan kupas tuntas nih terkait prosesnya untuk menjadi seorang atlet dan berprestasi, terutama di bidang pencak silat itu seperti apa gitu. Nah, Mbak Malinda, kalau boleh tahu pertama kali bergabung dalam pencak silat itu kapan sih? Oke, waktu itu di SMP ya, aku pertama kali itu. Dari SMP. Itu lihat teman terus mau ikut pertandingan kayak gitu, terus langsung minat. Habis itu langsung di SMP kelas 1 langsung ikut. Terus kelas 2-nya saya ada salah satu teman itu direkrut di ikut ke PLPD ya, PPLOPD dulu namanya. Itu jadi punyanya daerah, jadi tim dari Kendal kayak gitu. Oke, nah seperti itu Mas Li, dan itu berjalan sampai SMA terus kayak gitu. Nah, dulu pada saat awal sekali Malinda untuk memutuskan aku mau gabung deh dengan pencak silat, itu apa sih yang paling memotivasi dulu awalnya? Karena kalau kita tahu ya, biasanya cewek itu kalau ikut ekstra ya ekstra ya, paling tuh ekstra yang tenaganya harus keluar banyak gitu, paling ya mentok-mentok ya. Ini ya paling pramuka lah kalau memang butuh fisik kayak gitu, atau PMR tuh paling sering tuh PMR gitu. Kenapa seorang Malinda itu memilih pencak silat? Oke, dulu tuh nggak tahu ya, mungkin itu yang namanya cinta pada pandangan pertama ya mungkin ya Mas Li kayak gitu. Soalnya tuh lihat teman terus langsung tertarik aja gitu, kayak tertantang, oh apa sih pencak silat itu apa kayak gitu. Terus habis itu langsung itu ikut, tapi latihan pertama tuh masih ya Allah badan tuh nggak enak semua, capek semua. Kayak orang dikejukin ya. Iya bener, sampai nggak apa ya, jalan tuh kayak rambatan gitu loh Mas Li. Jadi bener-bener ya Allah ini, tapi nggak tahu kenapa itu walaupun badan sakit semua tuh nggak capek rasanya.
Jadi mungkin itu yang namanya cinta mungkin ya. Iya. Jadi jadi langsung bener-bener apa ya, nggak ngerasa capek gitu. Saya jadi teringat sebuah ungkapan sih, Mas, bahwa sesuatu hal ketika dilandasi dengan cinta tuh tidak Cinta, ada yang namanya tuh yes, apa ya? Tidak ada yang namanya lelah, capek itu tidak Iya. ada. Dan sepertinya mulai taunya membuktikan sendiri. gitu ya Mas ya. Iya, tapi pertanyaan terbesit saya tuh dari dulu tuh adalah apakah ketika awal Malinda masuk dan bergabung di pencaksilat, apakah akan ada ekspektasi bahwa saya akan berprestasi di bidang ini? Nggak ada dulu. Nggak ada ya? Dulu nggak ada. Aku niatnya cuma apa ya, ikut-ikutan kayak gitu. Terus sempet sih terbesit, pengen ya lomba kayak gitu, pengen ngerasain kayak gitu. Tapi kok latihan pertama aja udah kayak gini gitu, apalagi itu ya nantinya kayak gitu. Dan memang kayak biasanya tuh di awal itu memang sangat berat sekali. Sebenarnya nggak hanya memulai hal yang mungkin Malinda di bidangnya aja, kita semua deh sobat motivasi ID coba kita perhatikan pada diri kita sendiri. Kita ketika ingin melakukan sebuah kegiatan, dan biasanya kegiatan ini kegiatan yang sebenarnya positif untuk kita, itu pasti berat sekali untuk memulainya. Dan ketika kita berhasil untuk menaklukkan rasa susahnya ini untuk memulai dan kita mencoba untuk memulai, pasti step selanjutnya ketika kita yakin bahwa itu hal yang positif, pasti kayak ya kalau apa ya, bakal menggiring kita atau bakal mengarahkan kita ke hal-hal yang sebenarnya sejalannya itu positif aja gitu. Betul nggak? Bener itu. Iya. Emang pelajaran buat kita semua bahwa ternyata tuh untuk memulai hal yang positif hasil kita taklukkan, artinya kita sudah melewati satu step untuk mencapai apa ya, kemandirian hidup kita gitu. Wah, keren sekali Mbak Malinda. Nah, oke, berjalan waktu tuh dari SMP tuh, lalu apa saja proses yang dilalui? Mungkin secara umum aja ya prosesnya. Jadi ketika waktu SMP itu sudah memulai tuh. Nah, berjalannya waktu itu seperti apa? Boleh Oke. Oke Mas Li. Dulu tuh sempet mau berhenti Mas Li. Soalnya pas waktu 2013 ya, itu tepatnya aku kelas 3 SMP. Itu mengalami kecelakaan dalam pertandingan. Itu sempat patah tulang, patah ini ya, apa kan ini kan dua tulang ya Mas Li, jadi yang satu retak kayak gitu. Nah itu sempat yang satu retak, yang satu patah, jadi sempat nggak dibolehin sama orang tua tuh, sempat nggak dibolehin sama sekali, disuruh berhenti dan lain-lain pokoknya. Jadi pas waktu itu bener-bener malah ya Allah galau nih pol ya gitulah ceritanya itu. Jadi itu di pencaksilat PSHT ya, saya alhamdulillah masuk di PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate. Jadi di pencaksilat PSHT itu selain dari bela diri, itu di dalam PSHT ini banyak apa ya, nilai-nilai kehidupan yang benar-benar aku terapkan sekarang ini, sampai sekarang ini, karena memang apa namanya, di situ kan mendidik manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu benar-benar yang aku pegang sampai saat ini, karena memang kan sejalur ya Mas Li sama kehidupan kita ya, harus mengerti tahu benar dan salah, terus bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Terus jadi aku benar-benar berarti memang aku mungkin cinta ya sama PSHT itu, cinta sama pencaksilat. Jadi pas waktu itu benar-benar kayak dunia keduaku selain keluargaku itu memang pencaksilat waktu itu. Mendalami sekali. Juga pas waktu aku patah tulang pun Mas Li, yang aku pikirkan
gimana ya caranya aku ikut lagi, gimana caranya aku ikut lagi. Aku bener-bener nggak trauma, ya trauma sih ada ya Mas Li, tapi dikit. Cuman pas waktu itu bener-bener aku belum ngasih apa-apa buat pencak silat, aku belum ngasih apa-apa buat manusia, buat PSHT kayak gitu. Terus alhamdulillahnya habis apa namanya, masa berapa bulan ya, kayaknya 5 bulan, setengah tahun, itu bener-bener aku nggak boleh ikut pencak silat Mas Li. Dan itu aku bener-bener ya Allah galau banget ini, soalnya aku tuh kan orangnya aktif banget ya kayak gitu ya, mungkin Mas Li tahu lah. Aktif sekali ya, Bun. Terus nggak bisa diem orangnya tuh, soalnya memang ini dulu tuh kayaknya negara apa ya, di rumah tuh nggak ada temennya karena kan kakak kan semuanya pada mondok, jadi nggak ada orang di rumah, adanya bapak ibu. Terus juga mungkin itu salah satu juga ini ya apa namanya, kenapa aku betah di silat, karena banyak temennya. Terus juga itu, terus sampai deh di SMA, terus juga di perguruan tinggi aku masuk jalur prestasi. Ya silat lagi ketemunya. Mantap. Iya. Ini yang sebenarnya nanti kita akan beda proses menuju ke sana, ini yang mau kita beda. Tadi sudah disepil sedikit ya tentang ternyata tuh memulainya susah sekali nih sobat motivasi ini. Jadi sampai terbesit untuk bagaimana caranya, lalu udah patah tulang tuh. Kalau kita mah pasti mikirnya udahlah berhenti aja. Beda sama orang mau prestasi. Orang mau prestasi tuh ya harus berkorban. Gimana caranya berpikirnya tuh, pola pikirnya bagaimana caranya aku bisa bangkit. Ini poin lagi dan perlu kita untuk garis bawahi. Semangat juang yang luar biasa dari seorang Malinda. Nah, oke. Ketika SMA saya pernah menemukan sebuah fakta, dan ini cukup menjadi perbincangan di antara teman-teman kita semua. Itu tuh kalau di sekolah berangkatnya itu mepet itu, sampai sekolahan mohon maaf nih ya kadang tidur. Iya, saya tuh sempat berpikir apakah memang ini bagian dari proses oleh seorang Malinda atau bagaimana? Silakan. Apa? Masa Mas Li, aku sempat tidur ya? Iya, nanti cross check deh sama teman-teman deh, coba ditanyain. Iya, apakah itu bagian dari proses juga? Mungkin sih iya Mas Li. Jadi kan di pencak silat tuh di PSHT tuh kan pas waktu aku kelas 2 SMA ya, itu kita tuh ada latihan malam, dan itu maksudnya bukan prestasi sih, yang itu yang satunya lagi itu sampai subuh biasanya. Sampai subuh, jadi ya mungkin kelelahan itu. Iya. Jadi ya mungkin itu salah satunya Mas Li ya. Betul. Dan itu merupakan bagian dari proses ya, artinya bagaimana mempersiapkan diri kita terkait fisik kita, mental kita. Latihannya sampai subuh loh guys, gila gak tuh? Orang lain tidur, orang mau berprestasi, orang sukses latihan, kita mah kaum rebahan, susah ya. Makanya nih setelah nonton video ini harus berbenah bagaimana caranya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, betul lah? Iya, betul itu. Betul ya, luar biasa memang. Saya salah satu orang yang menjadi saksi, artinya pada saat dulu saya mengamati Malinda tuh kalau di sekolahan tuh sering ngantuk gitu. Ya itu bagian dari resiko sih teman-teman, bagian dari resiko. Kita ambil nilai positifnya dulu aja. Kalau kita lihat dari sisi yang lain jelas ada, tapi kita ambil dari perspektif untuk yang sisi positifnya. Artinya untuk menjadi seorang yang sukses itu perlu pengorbanan.
pengorbanan itu bukan hanya tenaga ya, tapi juga waktu juga ya, waktu. Kesempatan itu yang memang mental juga. mental juga betul, dan itu yang menjadi sebenarnya tantangan yang sebenar-benarnya gitu. Kalau masalah biaya mungkin masih bisa kita usahakan, tetapi tidak semua orang itu mau dan berkenan untuk mengorbankan waktunya, untuk mengorbankan kesempatannya, berjuang mempersiapkan kesuksesan kita. Dan ini luar biasa sekali dari seorang diri Malinda. Mantap. Ya, oke. Tapi for your information lagi nih guys, Malinda tuh dulu memang sukanya ngantuk kalau di kelas. Tapi kalau ada upacara dan di akhir ada pembagian hadiah, nggak pernah tuh namanya dipanggil. Bener nggak? Ayo coba cerita deh. Iya benar. Yo coba ceritain tuh. Biar Apa? itu tahu tuh. Aku sungkan sama asli. Loh, nggak apa-apa. Ini bagian dari motivasi. Artinya bahwa pencapaian yang sudah kita lakukan itu bagian dari hasil yang dulu pernah selama prosesnya itu kita bersakit-sakit, itu bagian dari hasil yang perlu kita apresiasi. Kalau bisa di-share ke teman-teman dan bisa memotivasi, kan bagian dari ilmu, dan ilmu yang bermanfaat juga. Iya. Jadi itu ya, tiap upacara itu kan di akhir ya Mas Li ya dulu ya. Di akhir itu selalu dipaparkan, selalu disebutkan untuk siswa yang berprestasi. Alhamdulillah ya dapat lagi. jadi waktu itu benar-benar kayak ya disebut lagi, aku malu gitu Mas Li itu. Dulu tuh malu, sempat itu teman-teman tak suruh maju, wis kudu maju kayak gitu. Tapi benar-benar itu yang membuat kita semakin kedorong buat memotivasi kita untuk terus berprestasi kayak gitu. Dan alhamdulillah dulu memang dari dulu ya untuk SMA 1 Ulayar itu memang bagus buat ini ya mengapresiasi setiap siswanya yang berprestasi. Mungkin sampai sekarang ya Mas Li ya mungkin masih sih. Iya, dan mungkin ribetnya udah banyak gitu. Jadi dulu tuh aku juga sempat berlaga juga sama Mas Lili tuh. Ingat nggak? Dulu di stadion tuh. Itu apa Mas Lili lari ya? Atletik ya. Mas Lili juara berapa itu Mas Lili? Waduh, jangan disebut. Saya malu. Saya tidak berprestasi. Oke. Jadi benar-benar itu ya alhamdulillah itu iseng aku Mas Li ikut itu atletik. Jadi dulu tuh kan ini ya Pak Yani ya, Pak Ahmad Yani. Jadi itu guru kesayangan. Beliau juga maksudnya kalau ini ya beliau kan karate ya Mas Li ya. Betul lah, latar belakangnya beliau memang. Tapi juga guru olahraga di SMA 1 Ulayar. Mungkin sampai sekarang apa udah pensiun ya? Belum. Setahu saya masih. Oh masih. Jadi beliau tuh yang selalu motivasi kami yang orang-orang yang gabut. Jadi sama Pak Waluyo Sudarmo itu benar itu motivasi, sang motivator di SMA Ulayar. Jadi itu bukan masalah besar sedikitnya ribet ya yang diberikan, tapi apresiasi itu yang sangat keren buat kita. Itu kakak saya ya habis pulang. Betul memang nanti mungkin kita bisa tag ke SMA 1 Ulayar ya, barangkali video kita diapresiasi lagi. Kita endorse SMA 1 Ulayar. Iya, memang memang kami kita merasa beruntung ya
istilahnya kita benar-benar terapresiasi gitu ya sama sekolah. Kalaupun kita dapat prestasi seperti itu, memang alhamdulillah diapresiasi, dan benar-benar kayak apa yang kita perjuangkan, apa yang kita sudah korbankan tuh kayak mendapatkan hal yang sepadan gitu, dan mungkin bisa menjadi contoh juga untuk sekolah-sekolah yang lain gimana cara memotivasi peserta didiknya kan, agar senantiasa terus menerus dan untuk melakukan apa ya, prestasi, menciptakan prestasi-prestasi, tentunya juga akan membanggakan sekolah itu sendiri. Nah, Mbak Linda, mungkin Sobat Motivasi ID bertanya nih, kira-kira medali yang sudah didapatkan oleh Mbak Malinda nih apa saja? Mungkin boleh di-sharekan. Medali itu digantung di rumah. Sebenarnya yang waktu SMA sih paling tinggi sih itu Popda Jateng itu, karena memang itu benar-benar bergengsi, paling bergengsi di apa namanya di Jawa Tengah ya, karena itu memang puncaknya di situ. Terus juga dulu sempat main O2SN tapi kalah karena memang aku paling kecil Mas Li di ini apa namanya, paling kecil, terus juga di kelasnya itu paling kecil, jadi mungkin itu yang kelemahan ya, bukan kelemahan sih aslinya, jadi harus ekstra buat buat itu ngejar targetnya kayak gitu. Untuk medalinya sih yang paling all itu Jawa Tengah ya kalau yang di SMA. Cuman kalau yang di PTKIN di perguruan tinggi itu ada yang IPBMN. Jadi itu tingkatnya se-Jawa Madura kayak gitu. Terus juga dulu ikut UNS juga, Universitas 11 Maret itu, jadi se-Indonesia, PS1 se-Indonesia itu alhamdulillah dapat perunggu. walaupun perunggu, tapi itu menurut aku paling proses yang paling pokoknya itu proses yang paling aku siapkan. Jadi itu menjadi kenangan tersendiri. Jadi buat kalian yang lagi di tahap proses itu kan selalu ada kata-kata nih Mas Li, bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil kayak gitu. Jadi percaya aja sama prosesnya, dan jangan lupa juga hablum minallahnya, karena kalau kita cuma usaha nggak ada nggak ada pendekatan buat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sama aja bohong kayak gitu. Ya memang kesuksesan itu bisa kita raih tidak hanya oleh satu atau dua biji. Yes. Ya, salah satunya itu usaha, tapi tanpa harus kita pungkiri dan menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai seorang hamba gitu kan. Ya memang kita harus senantiasa meminta petunjuk ya pada Tuhan kita, mungkin disesuaikan dengan agama kita masing-masing. Kebetulan karena kami Islam Muslim ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan seperti itu. Memang banyak sekali, dan kita tuh ketika berprestasi itu bukan hanya karena kita sendiri yang pandai atau kita sendiri yang bekerja keras, banyak orang lain kok yang berkontribusi. Ada coach kita, pelatih kita, orang tua kita, teman-teman kita itu memang luar biasa supportnya, dan itu kadang tidak menjadi sebuah perhatian, tapi justru hal-hal yang tidak diperhatikan itulah yang kadang menjadi batu sandungan ketika kita tidak tidak aware gitu. Benar itu Mas Li. Mantap sih, luar biasa nih ceritanya Mbak Malinda. Ini baru sampai SMA nih. Nah, kita masuk ke perguruan, masuk ke UIN Wali Songo dengan jalur prestasi. Jujur nih ya, saya aja dulu masuk ke UIN Wali Songo aja nggak keterima loh. Masa Mas Li? Iya,
Betul. Iya, saya dulu ikut UMPTKIN loh. Oh, saya nggak keterima. Oh iya. Oh, saya nggak keterima, dan setelah itu ya akhirnya mencari jalan yang lain gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan Malinda, ketika dulu bisa keterima lewat jalur prestasi, mungkin kayaknya tanpa tes juga nih. Tesnya formalitas sih Mas. Iya, ya kan, biasanya tetap soalnya ada memang privilege. apa namanya itu kan. Yes, benar. Karena apa itu kan ngelampirin sertifikat. Jadi untuk yang Popda Jateng itu kalau di tahap perguruan tinggi sih itu udah jadi ini ya, nilai plus buat itu. Dan alhamdulillahnya tuh di sana juga seniornya itu benar-benar kayak ini meyakinkan pihak kampus gitu loh Mas Klik. Jadi benar-benar ini atlet yang membanggakan lah kayak gitu. Jadi habis itu terus dites lah itu. Dulu ada cuman 4 orang yang lolos seleksi, terus udah masuk, dan alhamdulillahnya dapet UKT itu yang golongan kedua. Jadi cuman 1.200.000 ya kayaknya. Itu luar biasa. Jadi alhamdulillah UKT-nya dikit banget. Ya, dan di satu kelas tuh ada yang dapat 3 juta, 5 juta kayak gitu. Dan 2 kali lipat, bahkan 2,5 kali lipat gitu ya. Artinya ini gini, Sobat Motivasi ID ini bagi Sobat Motivasi ID yang mungkin masih di jenjang SMA. Maaf ya, ada suara-suara motor saya. Nah, ini bisa menjadi motivasi. Artinya ketika sekarang tuh menjadi apa ya, menjadi problem juga loh untuk bisa masuk ke perguruan tinggi favorit yang tentunya yang sesuai dengan keinginan kita tuh menjadi problem. Banyak banyak orang-orang yang artinya harus berjuang dengan keras gitu. Nah, ada loh ternyata jalur orang dalam. Nah, ini jalur orang dalamnya sudah sangat aktif ya teman-teman ya. Artinya kita yang berusaha, bukan yang itu gitu ya. Artinya ketika ingin dipermudah jalannya, ya kita harus bisa menyiapkan diri kita untuk bisa berprestasi. Karena dengan berprestasi itulah kita dapat privilege yang mengantarkan diri kita untuk dipermudah jalannya. Coba dulu saya juga merasakan perjuangannya seperti apa. Saya ditolak berapa PTN itu dulu. Tapi alhamdulillah lah, itu menjadi sebuah cerita dan proses yang dimana itu semua membentuk diri saya yang sekarang. Mungkin ketika dulu tidak dibentuk dengan hal yang sedemikian rupa, ya mungkin saya tidak berada di titik yang sekarang kan. Ya kita harus benar aja sama jalannya Tuhan kan, seperti itu. Yes. Betul. Iya. Ini tuh artinya saya mengundang Mbak Malinda ini menjadi figur di mana itu orang terdekat kita loh, yang mungkin selama ini kita tuh selalu insecure. Ya, pernah merasakan nggak? Ini ketika kita kan orang desa ya, orang pinggiran, bisa sih orang kayak kita tuh berprestasi kan gitu ya. Nah ternyata kita bisa buktikan itu semuanya, kita bisa membuktikan bahwa ternyata prestasi itu bukan khusus untuk yang ada yang serba gampang, enggak. Selama kita ada niat dan mau berjuang, pasti bisa. Nih contohnya nih di samping saya ini ya, keren teman-teman ya. Oke, dan lebih keren Mas Willy deh. Iya, Bismillah ya, kita sama-sama mendoakan ya, semoga memang apa yang menjadi tujuan kita semuanya bisa kita capai gitu ya. Nah, amin. Saya juga teman-teman, Mbak Malinda ini ketika di kampus pun juga aktif dalam pencak silatnya itu, dan berprestasi juga, sempat menjadi menjadi orang yang cukup penting, menjadi Ultraman. penting di organisasinya gitu. Oke, boleh di-sharingkan ke teman-teman Mbak? Oke, jadi apa ya? Nggak jadi apa-apa kok. Jadi ini ya, pas waktu 2021 itu
benar-benar di situ apa ya, kayak mimpi, kayak apa ini bener kayak gitu. Jadi salah satu apa ya, jadi kandidat buat ketua, buat mimpin organisasi PSAT di kampus. Dan itu sebenarnya benar-benar berat ya Mas Ri. Memang buat jadi pemimpin tuh ternyata nggak semudah yang dibayangkan, nggak semudah yang yang dilihat, nggak semudah yang apa ya, yang dibayangkan sebelumnya lah. Jadi dulu juga sempet apa namanya, kayak di belakang tuh ngeritik, ketua tuh harusnya kayak gini ya, kayak gini. Ternyata 2021 disuruh jadi ketua. Ya Allah, bener-bener itu, ini bisa nggak ya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan support system teman-teman UKM, teman-teman anggota dari organisasi, itu alhamdulillahnya ya berlangsung ya itu. Luar biasa. Dan itu bukan saya yang luar biasa, tapi teman-teman saya yang begitu kerja sama timnya itu benar-benar bagus, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan amanah tepat waktu. Dan juga pas waktu itu sempet ngadain kejuaraan internasional tapi yang virtual, soalnya itu pas waktu corona Mas Li. Jadi benar-benar ini apa namanya, kayak proses buat kesitunya itu yang benar-benar ini harus jadi orang dewasa betul-betulan ini kayak gitu. Jadi mikirin anaknya dengan posisi jangan sampai kena COVID kan kayak gitu, terus mikirin organisasinya juga tetap harus berjalan dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu benar-benar 2021 itu perjalanan skripsi juga, terus juga pegang buat itu. Alhamdulillah jalan semua, dan alhamdulillah skripsinya juga kelar tepat waktu, walaupun itu lebih 2 minggu. 4 tahun lebih 2 minggu pasti. Aman lah ya. Alhamdulillahnya ya. Itu benar-benar oke. Ini tantangan benar-benar ini. Dulu sih soalnya sempet ini Mas Ri. Jadi aku sering gak ingat ada orang yang bilang ketika punya mimpi, ketika punya apa gagasan ataupun unek-unek cita-cita dan lain sebagainya, itu kita ditulis di kertas, terserah mau ditempelin atau mau ditaruh di buku atau di mana, itu harus. Karena ketika teman-teman itu ngelakuin itu ada satu doa yang benar-benar ini bakal terkabul suatu saat nanti gitu. Jadi apa namanya, itu yang selalu itu apa ya, kali ini aku rasakan kayak gitu. Dulu sih sempat nggak percaya ya, maksudnya paling ini kayak gitu kan. Dulu kan sempet tuh Mas Li dapat motivasi dari orang kayak gitu di sosial media, kenapa kita harus itu apa namanya, ngerekam jejak di tulis kayak gitu melalui pena. Itu karena memang ini satu persatu kayak terwujud gitu Mas Li. Dulu tuh aku sempet bilang gini, apa namanya, nulis ingin jadi orang yang super sibuk istilahnya, jadi nggak nganggur lah gitu. Malah sekarang kayak ya sibuk banget kayak gitu. Jadi benar-benar dulu ya dari SMA ya Mas Li, dari SMA itu harus benar-benar pembagian waktunya itu harus ini, yang lain habis sekolah mungkin pulang atau jalan-jalan dan lain-lain sebagainya. Kita yang atlet harus langsung latihan, malah sampai juga bajunya itu, baju latihan tuh di tas terus langsung berangkat latihan. Terus juga di kuliah juga sama, itu baju untuk latihannya ada di tas kayak gitu. Jadi benar-benar kayak terus jadi bisa juara Popda Jawa Tengah, itu juga alhamdulillah tercapai kayak gitu. Terus dulu
ingin jadi atlet internasional juga alhamdulillah udah tercapai. Jadi benar-benar kayak nulis itu termasuk bagian dari ikhtiar kita kayak gitu. Dari semuanya Malinda yang sudah dijalani, terutama di bidang pencak silat sendiri, hal terbesar yang sudah Malinda raih dan itu menjadi cita-cita dari dulu apa? Yang udah diraih itu sih dulu tuh sempat nulis IPK 4, walaupun ini geser dikit ya 3,8 Roasana. Jadi kayak bener-bener yang aku harapkan itu alhamdulillah kesampaian semua kayak gitu Mas Li. Tepat waktu juga alhamdulillah tepat waktu, walaupun wisudanya mundur ya, karena kan pas waktu jabat itu masih pas waktu udah selesai itu masih jabat jadi ketua kayak gitu. Terus itu sih berprestasi udah ngasih yang terbaik buat UIN Wali Songo Semarang. Terus jalan-jalan tanding berketok jalan-jalan gitu udah. Jadi alhamdulillah udah sampai Bogor, udah sampai Solo, udah sampai mana ya, Jawa Timur, Malang. Terus jadi itu bener-bener maksudnya kita nggak ngeluarin uang sama sekali kayak gitu Mas Li. Jadi malah dapat ya. Iya, bisa itu nginep di hotel bintang 3, bintang 5. Luar biasa. Ya itu privilege itu bonusnya teman-teman. Itu bonusnya. Oke. Itu sebenarnya sih bukan tujuan sih, tapi itu bonus. Bonus betul. Ya itu bagian privilege yang harus kita manfaatkan. Nah tadi menyinggung soal tentang internasionalnya. Pengalaman Malinda apa tentang yang internasional itu? Oke, yang internasional itu sebenarnya pas waktu itu ada di Solo itu juga ada. Jadi ada dari ini Mas Li yang anak dari Thailand enggak Vietnam ya. Itu yang kuliah, tapi kuliahnya di di UNES, ada yang di UNES, terus ada yang di UDINES kayaknya. Jadi bener-bener lihat dari anak-anak yang itu main kayak gitu. Terus juga yang di di Bandung itu juga, tapi itu pemasalan walaupun pemasalan, tapi kan pas waktu itu emang benar-benar kejuaraannya dari internasional kayak gitu. Terus kan maksudnya di situnya kan aku nulis itu atlet internasional ya, itu internasional kayak gitu. Jadi bener-bener oh iya ternyata bener ya kayak gitu ya. Ini bukan ya kayak dorongan sih sebenarnya, percaya apa nggak percaya sih itu tergantung dari kalian sendiri aja gitu. Mungkin kalau jauh dari sisi psikologis ya Malinda, jadi kadang memvisualisasikan sesuatu tuh memang sangat penting, karena ada salah satu teori psikologi yang mengatakan bahwa kita tuh seperti bukan dikendalikan ya, atau mungkin ada faktor yang mengendalikan itu, yaitu ada namanya alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu ya perlu namanya visualisasi. Ya salah satu medianya adalah dengan menulis. Saya mendapatkan ilmu itu dulu ya waktu kuliah juga, dan memang banyak sekali manfaatnya. Kalau secara logikanya kita tuh nulis itu kan secara tidak langsung apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu menjadi satu kesatuan yang itu akan ditransfer ke alam bawah sadar kita. Mungkin itu secara ilmiah seperti itu. Nah, ketika alam bawah sadar kita sudah ngerekam bahwa kamu akan seperti itu, ya Tuhan itu akan kasih jalan kayak gitu. Nah ini tips juga nih buat sobat motivasi ID, memvisualisasikan tuh menurut kami dan menurut saya ya pribadi, mungkin Malinda juga sudah melakukan itu. Ya saya juga sebenarnya ada pengalaman, tapi ya nanti lain waktu aja kita ngobrol lain ya tentang apa yang sudah pernah saya lakukan dan alhamdulillah tercapai.
dan itu menjadi salah satu kebanggaan juga buat diri saya sendiri ya, dengan awalnya ya dengan ketidakyakinan, tetapi karena awalnya iseng ya Mas ya. Betul, karena iseng, gabut, pengen ini ya, coba aja deh tulis aja, kira-kira taruh tuh di kamar, dan biarin aja tuh, kita lihat, baca, kamu akan jadi ini kamu akan jadi ini, ya loh, beberapa tahun kemudian beneran. Gak ada yang tahu, luar biasa sih. Iya, ya itu bagian dari bagian dari trik aja ya, trik tips ya. Jadi di luar di luar teknis ya, hal-hal di luar teknis yang ternyata juga bisa membantu kita. Nah, mungkin Malinda, kita kan dari tadi kita sudah ngobrol tentang perjalanannya seperti apa, prosesnya bagaimana, kita sudah tahu semuanya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya dan penasaran nih, kira-kira ada nggak sih hambatan-hambatan atau mungkin tantangan-tantangan terbesar pada saat proses itu berlangsung sampai menuju ke prestasi yang mungkin Malinda sangat banggakan, itu sangat sangat senang, sangat bangga dan wah, sebuah apresiasi luar biasa ya bagi diri Malinda sendiri, kepada diri Malinda sendiri itu. Mungkin orang lain juga, hambatan apa atau mungkin problem tantangan apa yang pernah Malinda rasakan, dan kira-kira bagaimana kita keluar dari tantangan-tantangan itu? Karena pasti gini, ketika orang memulai sebuah kegiatan, kan tadi kita sudah bahas ya, kesulitan dan lain, dan itu kan ketika kita tidak berhasil menaklukkan kan nggak bisa. Nah, tantangan pasti ada. Cara menaklukkannya bagaimana? Oke, ini sebagian tersulit sih pertanyaannya. Jadi ini sih Mas Li, tantangan yang terberat tuh di tahun 2021. Dan itu pas waktu aku menjabat jadi ketua, dan aku harus menyelesaikan skripsi juga, terus juga aku posisi juga di pondok ya waktu itu. Jadi benar-benar di situ ada tiga yang aku harus prioritasin dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi jadi agak sulit ya Mas ya. Jadi waktu itu benar-benar ini selesai semua nggak ya kayak gitu. Benar-benar ini aku bisa menyelesaikan kuliahnya apa enggak dengan aku menjabat jadi ketua kayak gitu. Harus kan mesti nggak bisa diduain semuanya kan. Dan itu benar-benar kayak aku harus selesai semua kayak gitu. Jadi itu yang menurut aku tantangan terberat pas waktu itu. Dan juga alhamdulillahnya bisa terselesaikan semua. Jadi memang kalian tuh walaupun tiga prioritas karena kan aslinya tuh nggak ada yang prioritas tuh cuma satu ya Mas Li. Dan ini tuh tiga-tiganya tuh prioritas semua. Jadi benar-benar sama ya. Harus dijalani dengan amanah yang sebaik-baiknya kayak gitu. Karena kan kuliah satu, itu amanahnya dari keluarga dan dari diri aku sendiri. Terus juga di pondok juga, terus selatnya juga itu prioritas yang organisasi kan gitu. Jadi alhamdulillahnya itu ada support system dari teman-teman UKM, terus support system dari anak pondok juga. Terus alhamdulillahnya support system dari keluarga juga. Jadi memang benar sistem, yang namanya sistem itu ketika salah satu aja itu ada problem, itu nggak akan terselesaikan dengan baik kayak gitu. Jadi kita harus jaga support system itu. Makanya kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita butuh keluarga, kita butuh support system dari organisasi juga, support system dari di mana kita berada juga di pondok ya salah satunya gitu.
Jadi ketika itu semua nggak berjalan dengan baik, itu ya keteteran semuanya. Jadi alhamdulillahnya pada waktu itu berpihak kepada saya. Jadi, jadi berkaitan dengan time management ya, Yes. time managementnya itu, dan ternyata support system itu penting. Artinya nilai itu adalah bagaimana kita bisa menjaga komunikasi kita ya terhadap orang lain, terutama orang-orang terdekat kita. Ketika kita sedang kesulitan, ya insya Allah ketika kita juga menjaga komunikasi dengan mereka, menjaga etika dengan mereka, kita baik dengan mereka, ya tetap akan ada timbal balik, dan itu ternyata bisa sangat berpengaruh dan sangat membantu ya Mbak Linda ya. Yes, bener Mas Li. Luar biasa. Oke, keren banget ya malam ini obrolan kita ya di Bincang Seru malam hari ini di Motivasi ID. Keren, benar-benar keren, dan kita bisa menemukan satu fakta Sobat Motivasi ID bahwa ternyata orang pinggiran, orang desa, orang yang katanya tuh pelosok, alah desa, Yes. ternyata bisa berprestasi. Dan ini samping saya cewek loh guys, dia cewek yang sangat luar biasa. Ini kalau diibaratkan Kartini zaman sekarang lah mungkin seperti itu. Dan karena ya berprestasinya itu di bidang yang memang tidak lazimnya cewek gitu loh. Kalau cewek mungkin menyanyi atau di seni itu masih kita sering banyak lihat ya, tapi ketika cewek itu memilih bidang yang sifatnya tuh physically dan membutuhkan tenaga, itu keren sih, luar biasa. Tepuk tangan buat narasumber kita malam hari ini, keren. Oke. Iya loh, keren ini ya. Oke, Malinda, kita sudah di penghujung ini ya, penghujung perbincangan karena kita dibatasi oleh durasi juga. Nah, mungkin terakhir nih dari Malinda, tips and trick buat Sobat Motivasi Adi semua, menepis semua anggapan bahwa kita tuh orang berprestasi tuh untuk orang-orang yang memang orang kaya, orang yang punya privilege, orang yang banyak anggapan yang memang seperti itu. Ayo kasih tips and tricknya buat Sobat Motivasi ID. Oke, buat kalian ya sahabat Motivasi ID. Jadi sebelum kalian melangkah, itu kalian harus tahu resiko yang kalian mau jalankan. Jadi ketika kalian pilih satu jalan, itu jangan sampai kalian punya pikiran untuk balik kanan, jangan. Tapi coba berhenti sejenak, benahi apa yang harus dibenahi, dan insya Allah ketika kalian itu benar-benar oh iya aku milih jalan ini, dan insya Allah ini baik, dan insya Allah ini berkah, dan insya Allah ini memang jalan gue gitu. Jadi jangan pernah sampai berbalik arah sebelum sampai ke finishnya, seperti itu. Oke, keren ya. Tetapkan tujuan, melangkah, hambatan pasti ada, tetapi ketika hambatan datang, jangan pernah mencoba untuk menyerah, apalagi balik kanan, menyerah, jangan. Ya, jangan. Teruskan sampai tujuan kita atau keinginan kita tercapai. Luar biasa. Terima kasih Mbak Linda sudah menyempatkan waktunya bertemu dan mengobrol di Bincang Seru malam hari ini bersama Sobat Motivasi ID. Semoga apa yang kita bincangkan malam hari ini, apa yang kita obrolkan malam hari ini bisa bermanfaat untuk Sobat Motivasi ID semuanya. Semoga apa yang kita obrolkan malam hari ini juga bisa menebar kebermanfaatan buat semuanya. Karena Motivasi ID tagline-nya adalah learning a better life, belajar untuk memulai sebuah kehidupan yang senantiasa lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Linda, sampai ketemu lagi. Siap, sama-sama Mas Lili. Semoga sehat selalu, sukses untuk kedepannya, dan Sobat Motivasi ID mendoakan semuanya. Semoga
kedepannya bisa semakin mantap. Iya, oke. Terima kasih Malinda. Kita tutup malam hari ini. Demikian Sobat Motivasi ID semuanya, bincang seru pada malam hari ini ya. Luar biasa, banyak pelajaran yang perlu kita ambil dan perlu kita aplikasikan dalam diri kita. Dan semoga sekali lagi apa yang kita bincangkan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendorong, bisa memotivasi Sobat Motivasi ID semua untuk bisa senantiasa ya melakukan dan bisa memulai untuk bisa hidup lebih baik lagi. Demikian kembali lagi di bincang seru berikutnya Motivasi ID Learning a Better Life. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.